Kami kan namanya merantau ya kan, merantau nggak punya apa-apa kan. Nah, jadi dipinjemilah motor. Kami nawari kan keliling pakai katalog itu. Alhamdulillah rezeki kita ada yang pesen, ya wes kita bikinkan gitu. Dari sedikit sampai terkumpullah sekarang. Dari namanya nggak kesengajaan tapi ditekuni ya jadi berkah, alhamdulillah. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat dan selalu bahagia. Kembali lagi di channel Bisa Trade. Di video kali ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik banget nih, yaitu tentang ekspor furnitur dari Indonesia. Kalian pasti nggak asing dong sama barang-barang furnitur yang ada di rumah. Tapi tahukah kalian kalau Indonesia punya peran penting dalam mengekspor furnitur ke luar negeri? Yuk kita bahas lebih lanjut. Ekspor furnitur itu ibaratkan membuka jendela dunia untuk karya anak bangsa. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan kreativitas pengrajin lokal, Indonesia punya peluang besar untuk jadi pemain utama di pasar internasional. Tapi, untuk sukses, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya produk kita benar-benar bisa bersaing. Nama aku Lailatul Fauzia dari Jepara. Usia aku kelahiran 92, sekarang 33. Aku kesibukannya mengurus rumah, ibu rumah tangga lah, kayak ibu-ibu biasa gitu. Terus ada kesibukannya dikit ya, jualan furniture. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Yang pertama cewek, terus aku kan yang kedua, terus yang ketiga cowok. Ya, yang pertama stay di Bandung, aku di Palembang, dan yang satu masih di kota pribumi kami yaitu Jepara. Bapak dari nelayan, terus yang ibu dagang, tapi dagang kecil-kecilan, namanya orang pinggiran kan tahu sendiri kan. Jualan baju dulu, terus jualan tas. Pertama kali di Palembang. Dulu sebelum mebel Jati itu kami itu yang terkecilnya itu jualan roster lubang angin, tapi yang dari Jati. Awal-awalnya itu dulu sebelum ke ini. Nah, mulai dari roster itu kan lama-lama kan namanya usaha kan merintis dikit-dikit. Terus kami kan melihat peluang juga kan di Palembang. Peluangnya itu kayaknya tinggi untuk jualan furniture. Ya wes lah, kami kepikiran di situ. Jadi awalnya itu menawarkan dulu pakai katalog, tidak langsung buka usaha gini. Terus nawarin katalog, pakai katalog dapat pesanan dikit-dikit ya, namanya orang merintis kan. Nah, tahu sendiri. Itu awal-awal mulanya. Nah, singkat cerita itu alhamdulillah namanya pas nasib baik kan ya. Bisa ke furniture, terus merambah dari hidup di bedeng, dulunya 7 tahun, 8 tahun. Alhamdulillah tahun 2017 kan terus nyicil rumah. Di Jalan Tanjung Barangan ini kan belum ada mebel ya kan. Inisiatif kami buka toko di Barangan. Nah, enggak tahu alhamdulillah kan namanya rezeki itu tadi beguyur. Ya namanya orang usaha kan enggak lancar terus enggak kan ya, naik turun gitu. Alhamdulillah sih. Kami itu merantau tahun 2009. Suami dulu bukan aku ya. Nah, terus 2009 itu belum mebel, berarti masih roster dulu. Roster itu berapa bulan itu jualan roster, alhamdulillah. Terus kepikiran kan jualan Jati ini kan. Nah, ya sama, berarti kan babet mulai nolnya kan dari roster terus ini. Berarti tahun 2009 itu kami sudah mulai masarin furniture. Tapi waktu dulu tidak langsung di Palembang karena kami tuh punya temen di OI Indralaya. Kami di sana dulu masarinya, belum sampai ke Palembang. Di sana itu ada teman. Kami kan namanya merantau ya kan, merantau nggak punya apa-apa kan. Nah, jadi dipinjemilah motor. Kami nawari kan keliling pakai katalog itu. Alhamdulillah rezeki kita ada yang pesen, ya wes kita bikinkan gitu. Dari sedikit sampai terkumpullah sekarang. Dari namanya nggak kesengajaan tapi ditekuni ya jadi berkah, alhamdulillah. Usaha ini tidak VC, tidak apa pribadi, tidak berpartner, kepemilikan sendiri ya, bukan berpartner. Ya beginilah keadaannya dengan ala kadarnya.
Indonesia dikenal dengan bahan baku berkualitas seperti kayu jati, mahoni, dan rotan. Bahan-bahan ini nggak cuma kuat, tapi juga punya tampilan yang elegan. Kalau digabungkan dengan desain yang modern atau bahkan unik, produk kita pasti bisa lebih mudah menarik perhatian pasar luar negeri. Misalnya, kursi rotan bergaya minimalis atau lemari dengan ukiran khas Indonesia. Tapi tetap, kualitas dan standar internasional harus jadi prioritas, seperti memastikan produk ramah lingkungan dan sesuai dengan tren pasar global. Kami itu sering sampai baru kemarin itu ya kan dapat pesanan, tapi yang pesen itu mintanya gambar-gambarnya polos. Nah, ndak taunya barang udah jadi, udah dikirim, dia mintanya bermotif. Jadi minta diukir lagi karena gambarnya nggak sesuai, dia nggak mau dikirim. Itu kan satu contoh merugikan kita kan. Nah, gambarnya pas dikirim itu kami kan mendesain sesuai gambar, nggak bisa merubah-rubah. Nah, alasannya orang yang pesen nggak ada motifnya sama sekali, polos lah, gambarnya kan polos. Terus kan dia bilang gini, minimal ini inisiatif sendiri, ya nggak bisa, soalnya kita itu berpatokan desain gitu kan. Namanya konsumen kan macam-macam, nggak bisa orang tuh baik semua, nggak. Ya begitulah. Misal dapat pesanan tuh lemari, kan bikin lemari kan enggak seminggu langsung jadi, enggak, dia kan berproses. Pas kalau ada konsumen ke sini, ya kami merespon dengan baik. Terus kalau banyak orang yang beli langganan, termasuk dirimu kan ya, pernah langganan ibumu ya, langganan sama kami. Ya kami alhamdulillah bersikap baik, terus pembeli juga baik ya, alhamdulillah jadi kan. Kalau sama-sama baik, sesuai itikat jual belinya, sesuai harga jadinya, tawar menawarnya, ya alhamdulillah jadi baik. Alhamdulillah sih, minta yang baik-baik aja. Soalnya yang ribet-ribet itu udah banyak gitu. Jualan furniture itu tidak langsung jualan barang kayak gini. Namanya kita kan baru babat alas ya kan, tahu bahasa babat alas kan, baru merintis. Nah itu kan nggak mungkin ada modal. Jadi kami menawarkanlah dengan katalog. Katalog itu nanti ada gambar-gambarnya. Terus kalau misal alhamdulillah dapat dipercaya orang, awal-awalnya kayak ragu, takut. Nah dicobalah dulu teman kami, pesan sama kami dulu. Nah pas datangan barangnya bagus, nah itu ditawarilah ke tetangganya, terus ke saudara-saudaranya. Kalau beli tapi lewat mulut aja, kalau zaman dulu kan nggak ada HP yang kayak kita ini kan ya, foto nanti ini HP-nya itu jadul-jadul, mungkin ada yang sudah bagus, tapi kan ekonomi kami tidak mampu gitu. Karena orang Palembang itu pasti suka jati, mereka itu udah kenal jati, jati itu pasti awet. Nah jati itu bagus. Jadi memang orang zaman dulu sampai sekarang ya jati, walaupun banyak pecintanya, ada yang suka HPL, ya suka, tapi jati alhamdulillah sampai sekarang masih kan diminati. Selain kualitas produk, cara kita memasarkan juga penting. Ikut pameran internasional atau memanfaatkan platform digital bisa jadi strategi yang efektif. Jangan lupa soal pengemasan dan pengiriman. Pastikan produk sampai dengan aman ke tangan pembeli. Hal lain yang bikin produk kita lebih spesial adalah cerita di baliknya. Misalnya, soal pengrajin lokal atau bahan yang sustainable. Hal-hal seperti ini yang biasanya bikin konsumen luar jadi lebih tertarik. Sebenarnya proses bikin lemarinya itu 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu bikin satu. Dari kayu dibikin lemari loh. Tapi itu kondisinya masih mentah ya, bukan langsung masak kayak gini. Kalau kami produksi dari Jepara semua mas, jadi sini itu sudah masak, kondisi masak dibungkus ekspedisi. Nah makanya kalau ada ekspedisi kayak truk, mobil truk itu kan, nah itu bawa furniture, nah dari sini terus dibongkarnya. Kalau kami itu jualan pribadi sama nyuplai toko-toko. Tergantung sih, kalau konsumen minta mentah kami kasih. Kami tuh menjual berbagai apapun. Misal minta model kayak gimana, kami nggak bisa semua. Produksi kita juga tergantung pasaran. Kalau ekspor untuk barang furniture, tidak semua orang bisa ya kak ya. Kalau kita ekspor kan harus ada izinnya itu kan ya. Ekspor sama lokal beda ya. Kalau ekspor itu mungkin harga lemari satu itu bisa 60 juta, 70 juta itu satu ya, atau hampir 300 juta mungkin bisa, tergantung kita ekspornya kemana. Kami kan masih di lokal, kalau untuk ekspor kami belum pernah.
Siapa tahu nanti ada rezeki kita ekspor, bisa dengan adanya Bisa Trade mudah-mudahan bisa membantu kami untuk ekspor, memperkenalkan produk Indonesia ya, khas Jepara. Furniture Jati kalau paling rame itu bulan-bulan mau mendekati Lebaran, contohnya puasa. Itu omsetnya ya gede, ada mungkin orang dapat 1 M mungkin. Tapi kalau saya belum pernah. Saya paling gede itu setara 300 juta paling gede. Kalau musim Lebaran kemarin ya, itu paling gede 300-an. Itu kotor. Ekspor furnitur memang butuh persiapan yang matang, tapi hasilnya sepadan. Kalau kita bisa memadukan kualitas, cerita, dan strategi yang tepat, produk kita pasti bisa bersinar di pasar internasional. Gimana teman-teman? Seru kan belajar tentang ekspor furnitur dari Palembang? Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang pengen tahu lebih banyak soal industri ini. Yuk sama-sama bawa karya lokal ke panggung dunia. Mau tahu cerita lainnya? Jangan lupa like kalau kamu suka, share kalau kamu mau ajak teman kamu belajar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Bisa Trade dan pasarkan produkmu hingga ke pasar internasional.